Shalom, senang berjumpa kembali dengan saudara. Saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah, dan kita memasuki topik baru, menjadi pribadi yang seimbang. Kita sudah bicara beberapa episode yang lalu tentang perhiasan-perhiasan yang memperindah kehidupan kita. Dan hari-hari ini ke depan beberapa episode kita akan berbicara tentang menjadi pribadi yang seimbang. Saudara, betapa kita tahu bahwa Tuhan itu menjadikan segala sesuatu seimbang. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada terang, ada gelap, ada putih, ada hitam. Sehingga betapa kelihatan sesuatu yang kontras justru memperindah kehidupan itu. Saya tidak berkata bahwa kita harus memperseimbangkan antara kejahatan dengan kebaikan, keburukan dengan kejelekan, sehingga seolah-olah kita mentolerir setiap dosa ada di dalam setiap kehidupan kita. Bukan, tetapi menjadi pribadi yang seimbang adalah menjadi pribadi yang mengerti bahwa kehidupan ini memiliki minimal dua sisi yang kontras, sehingga kita tidak hanya melihat kehidupan itu dari satu sudut pandang, dari satu sisi atau satu dimensi, tapi begitu kayanya diciptakan Tuhan sehingga memperkaya, memperindah, membuat kehidupan kita itu lebih beragam dan akhirnya bisa lebih maksimal. Jadi sebanding, seimbang, setimpal, selaras itu adalah hal yang memang didesain Allah begitu rupa. Sama berat, sama ringan, sama tinggi, sama rendah, sama pendek, sama panjang. Ada yang sama kalah, sama menang. Nah, hidup menjadi buruk dan menjadi sangat berat jika hidup tidak seimbang. Seorang tokoh yang hebat, perempuan, Ibu Susi ya, pernah berkata dalam sebuah catatannya, pintar nggak cantik nanti nggak pede, tapi cantik juga tapi nggak pintar sama aja blow on. Nah, jadi keduanya harus seimbang, itu salah satu. Muhammad Ali, seorang petinju kelas dunia, pernah berkata bahwa orang yang tidak pernah kalah dalam pertandingannya tidak pernah menghayati kemenangannya. Jadi ketika dia tahu kekalahan yang sampai memukul jiwanya begitu dalam, dia akan berjuang begitu hebat dan keluar menjadi pemenang. Itulah pertandingan yang seimbang. Jadi bahkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bagaimana juga kita harus menjadi pasangan yang seimbang. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan seperti ini, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Jadi keseimbangan ini sangat penting. Ada orang berkata bahwa salib adalah keseimbangan. Dan di dalam salib nampak keseimbangan antara horizontal dengan vertikal. Dan pesawat terbang juga punya sayap untuk menopang keseimbangan. Jadi betapa hebatnya hadirnya keseimbangan di dalam perjalanan seluruh aspek hidup dalam dunia ini. Lawan kata seimbang adalah timpang. Berarti tidak stabil, labil, menjadi timpang, pincang. Dan kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk perkara-perkara seperti itu. Ada datang dan pergi. Jadi panggilan Tuhan juga seimbang antara pergi, perintah, datang, panggilan. Dalam Matius pasal 11 dikatakan di situ, marilah semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya aku memberi kamu kelegaan. Ada panggilan untuk datang. Tetapi gereja sering keliru dan salah hanya memanggil. Seruan datanglah, hadirilah, kunjungilah. Tapi jarang sekali gereja mengatakan pergilah. Jadi antara reaching dengan sending, mengutus dan menjangkau, juga bersekutu dan building, membangun, itu harus seimbang. Gereja lebih banyak seringkali mengalami fellowship, bersekutu, koinonia,
Tapi antara koinonia dengan marturia juga harus sama. Hidup kita akan menjadi lebih indah kalau kita menanggapi panggilan Tuhan untuk datang. Tuhan mau agar kita jadi pribadi yang seimbang dalam hal itu. Jadi ketika Tuhan berkata, datanglah, kita datang. Ada ibadah pribadi, ada doa-doa pribadi. Ada doa-doa yang sifatnya individual dan ada doa-doa yang sifatnya korporat. Ketika kita berdoa secara individual, ya mari kita berdoa secara individual. Kita tutup bilik pintu kamar kita dan kita berdoa di tempat tersembunyi. Tapi ada kalanya kita pergi dan bersekutu dengan orang dan melakukan doa-doa korporat, ibadah korporat. Dan di situ kita bisa menjadi berkat. Jadi gereja tidak cukup hanya koinonia, tapi juga harus marturia. Dalam persekutuan kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya lebih efisien. Justru di dalam persekutuan kita bersekutu bersama-sama, sehingga ketika kita setelah bersekutu bersama-sama, kita menjadi lebih kuat, lebih efisien menjangkau orang lain. Ketika Tuhan menyuruh kita datang, kita datang. Tapi kita harus siap-siap juga pergi. Tuhan menyuruh kita datang, ibadah, doa, bahkan berpuasa. Ada orang-orang yang mengambil puasa yang disiplin hari-hari tertentu. Itu adalah panggilan ke dalam, panggilan datang. Tapi ada juga perintah atau utusan keluar. Jadi ketika kita dipanggil datang, kita juga harus siap untuk disuruh pergi. Dan ketika Tuhan suruh kita pergi, kita harus pergi. Pergi lebih jauh, pergi lebih luas, dan sangat spesifik. Dan panggilan atau perintah pergi keluar ini macam-macam, saudara. Ada yang memang secara wilayah keluar, tapi ada juga panggilan untuk pergi keluar dari sekedar kehidupan yang lebih nyaman atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah lebih terkunci, sehingga Tuhan memerintahkan kita meninggalkan itu dan pergi meningkat kepada level pelayanan yang lebih tinggi atau perkara-perkara yang selama ini tidak bisa kita sentuh. Katakanlah kita sudah terbiasa melayani satu kelompok orang, tapi Tuhan hendak mengutus kita, memanggil kita keluar untuk melayani kelompok lain. Katakanlah kelompok lansia atau kelompok anak atau kelompok-kelompok keluarga-keluarga tertentu. Nah, itulah cara Tuhan. Dan Allah sampai sekarang masih berhak memanggil kita ke dalam untuk datang dan menyuruh kita untuk pergi keluar. Sebagai hamba, mari kita tunduk dan taat. Ketika Tuhan memanggil datang, kita tersungkur di hadapannya. Tapi ketika Tuhan mengutus kita pergi, kita harus pergi dan berkata, aku iya di sini Tuhan. Aku siap diutus. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunawan Sirait, dalam program kita dari rumah ke rumah. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.